Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Ayu Azizah dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video untuk memperlihatkan cara saya mempelajari materi tentang sistem bilangan guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Kumparan untuk membahas sistem bilangan. Nah, di sini dengan judul macam-macam sistem bilangan komputer yang perlu diketahui. Menurut Bagaskoro, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran suatu item fisik. Nah, sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis. Sistem bilangan komputer digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Dan ada 4 macam sistem bilangan komputer. Yang pertama ini ada bilangan binar atau binary digit atau disingkat bit. Adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yaitu 0 dan 1, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz zaman ke-17. Nah, sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua sistem bilangan berbasis digital. Prinsipnya hanya memiliki dua simbol, yaitu 0 dan 1. Lalu tidak ada satu simbol yang mewakili bilangan 2. 2 adalah gabungan 0 dan 1 sehingga angka 2 bila ditulis dalam binar menjadi 1 0. Lalu digit pada bilangan binar disebut dengan binary digit yang sering disingkat dengan bit. Lalu yang kedua ada bilangan oktal, yaitu sebuah sistem bilangan berbasis 8 angka. Simbol yang digunakan ini dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meskipun bilangan binar ini dasar dari semua bilangan digital yang dapat terbaca oleh sistem komputer, bilangan oktal ini tetap diperlukan sebagai alternatif lain. Fungsinya untuk memudahkan programmer membuat program sebelum menerapkannya ke dalam mesin. Nah, sehingga programmer ini nggak perlu nulis deretan bilangan binar yang rumit. Contohnya penerapan bilangan oktal dalam komputerisi yaitu untuk mengetahui common properties pada arsip atau file HTML sebuah server. Nah, awalnya diciptakan oleh suku Yuki, yaitu salah satu suku Indian atau Amerika asli yang bermukim di California. Beberapa suku di Meksiko juga menghitung menggunakan jarak antar jari yang menjadi cikal bakal bilangan oktal ini. Lalu yang ketiga ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Basis sistemnya ini 10 karena memiliki 10 digit. Fungsi bilangan desimal bagi komputer adalah lebih memudahkan pengguna sebab sistem bilangan desimal ini lebih mudah dikenali. Contohnya penulisan IP address. Nah, lalu yang keempat ada bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang memiliki 16 baris dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Nah, A sampai F ini mewakili 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi A ini mewakili 10, B ini mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili 14, dan F mewakili 15. Nah, bilangan heksadesimal sering digunakan untuk memberi kode warna di dunia komputer. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebagian besar kode kesalahan dan nilai lain di dalam komputer. Programmer sering menggunakan angka heksadesimal karena nilainya lebih pendek daripada jika ditampilkan dalam format desimal dan juga jauh lebih pendek daripada dalam binar yang hanya menggunakan 0 dan 1.
Nah, contohnya ini nilai heksadesimal F4240 sama dengan angka sejuta dalam desimal dan 111100000010000000 dalam biner. Nah, kalau misalnya kita nulis dengan angka yang sebanyak ini kan ribet ya, lebih mudah dengan ini aja, pakai heksadesimal, lebih pendek dibandingkan dengan angka desimal dan angka biner. Nah, untuk contohnya saya melihat di arsip materi tahun lalu di mata kuliah logika. Nah, ini untuk contoh konversi desimal ke biner. Nah, caranya ini yang pertama bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Ini 19 dibagi basis dari biner ini kan 2. Jadi 19 dibagi 2 hasilnya 9, sisanya 1. Lalu hasil ini dibagi lagi dengan 2, lalu hasilnya ditulis di sini, sisanya 1. Begitu seterusnya sampai hasilnya 0. Bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2, lalu tulis hasil terdekat dengan sisa pembagiannya. Lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Nah, ini kalau kita menggunakan cara seperti ini, kita menulis urutannya dari bawah, jadi 1, 0, 0, 1, 1. Jadi nilai biner dari 19 ini adalah 1, 0, 0, 1, 1 dengan basis 2. Nah, cara lainnya bisa juga menggunakan pangkatan seperti ini, di mana kita menulis 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat tak terhingga sampai mendekati bilangan desimalnya. Harus di bawah bilangan desimalnya ya, karena ini misalnya 19 ya bilangan desimalnya. Ini cuma sampai 2 pangkat 4, karena kalau kita lanjutin sampai 2 pangkat 5 itu hasilnya kan 32. 19 itu nggak bisa dikurang 32, hasilnya bakal minus. Sedangkan di sini itu nggak boleh. Jadi harus di bawah dari 19 itu sendiri. Nah, 19 dikurang 16 kan masih bisa, jadi kita tulis 1. Nah, 19 dikurang 16 tadi sisanya 3. 3 kalau dikurang 8 nggak bisa, jadi kita tulis 0. 3 kalau dikurang 4 juga nggak bisa, kita tulis 0. 3 kalau dikurang 2 bisa, kita tulis 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. 1 dikurang 1 itu 1, kita tulis 1 gitu. Nah, ini kalau dari biner ke desimal, tulis daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri, kalikan tiap digit bilangan biner dengan setiap daftar kuadrat 2, jumlahkan hasil kali tersebut. Nah, ini misalnya kita mau ngubah biner 1011 ke desimal. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 digit. Kalau misalnya kita tulis dari 2 pangkat 0, berarti ujungnya 2 pangkat 4. Nah, kita tulis dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 4 dari kanan ke kiri. Lalu di bawahnya kita tulis hasil dari 2 pangkat n-nya. Nah, lalu di bawahnya lagi kita tulis binernya 1, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk mendapatkan hasil desimalnya, kita bisa ngaliin 16 dengan 1, kemudian ditambah 8 kali 0, ditambah 4 kali 0, ditambah 2 kali 1, ditambah 1 kali 1, dimana kita akan mendapat hasilnya 19. Lalu ini ada desimal ke oktal. Desimal ke oktal ini bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 8 dan tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 8, lalu tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Sebenarnya ini sama aja caranya dengan yang biner tadi, tapi basisnya kita ganti jadi 8. Pembaginya kita ganti jadi 8. Ini contohnya nilai 77 dibagi 8 hasilnya 9, sisanya 5. Kemudian 9 dibagi 8 hasilnya 1, sisa 1.
kemudian 1 dibagi 8 hasilnya 0 sisanya 1. Cara membacanya juga dari bawah, jadi 115. Nah, ini bisa juga pakai perpangkatan. Kalau pakai perpangkatan ini lebih mudah kalau dari biner ke oktal sih, karena ini harus diubah jadi biner lagi di sininya. Jadi kalau menurut saya lebih mudah kayak gini untuk desimal ke oktal. Lalu untuk oktal ke desimal, nah tinggal tulis bilangan oktal yang akan dikonversi, tulis daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri, kalikan tiap-tiap digit bilangan oktal dengan setiap daftar kuadrat 8, jumlahkan hasil kali tersebut. Nah, ini bilangan oktalnya 646. Kita tulis di sini 646. Kemudian tadi disuruh untuk tulis daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri. Nah, ini 840, 841, 842. Nah, 842 ini 64, 841 itu 8, 840 itu 1. Kemudian kita tinggal kaliin 6 dikali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 6 kali 1. Nah, kita dapat hasilnya 422. Nah, lalu ini ada konversi desimal ke heksadesimal. Yang pertama ini lakukan pembagian angka desimal dengan 16, lalu gunakan angka hasil bagi untuk operasi selanjutnya. Konversikan sisa hasil bagi ke heksadesimal, ulangi terus hingga hasil bagi sama dengan 0. Ini sama dengan yang di atas tadi, tapi basisnya kita ganti jadi 16. Nah, 115 dibagi 16 hasilnya 9, sisanya 11. Kemudian hasil ini 9 dibagi 16 hasilnya 0, sisanya 9. Karena tadi di awal kita udah tahu kalau 11 ini dilambangkan dengan B, jadi kita bisa tulis hasil konversi desimal dari nilai 155 ke heksadesimal itu jadi 9B. Kayak gini. Atau ini dengan metode kuadrat tadi. Kemudian ada konversi dari heksadesimal ke desimal. Yang pertama ini tulis bilangan heksadesimal yang akan dikonversi. Tulis daftar kuadrat 16 dari kanan ke kiri, lalu kalikan tiap-tiap digit bilangan heksadesimal dengan daftar kuadrat 16, lalu jumlahkan hasil kalinya. Misalnya ini heksadesimalnya 5F. Kita mau ubah ke desimal. 5F, F itu 15. Nah, kita tulis perpangkatan 16 dari sebelah kanan, jadi 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu 16, 16 pangkat 0 itu 1. Lalu kemudian kita kalikan 5 dengan 16, lalu ditambah 15 dikali 1. Kita dapat hasilnya 95. Nah, ini ya tabel heksadesimal yang sampai F. F itu 15 dengan binarnya 1111. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.